ini kan kelas menengah ke bawah kan sedang terdampak nih. Nah, kalau kita membentuk UMKM saat ini, itu kira-kira masih berpotensi nggak UMKM saat ini yang di luar dari industri kuliner ya, entah makanan apa itu, kira-kira sektor apa Mas yang menarik? Hai, halo Sobat Nongki. Ketemu lagi hari ini kita bersama pelaku UMKM dan sebagai konsultan UMKM. Namanya Mas Hendrik, kita akan kumpas tuntas mengenai UMKM. Bagaimana UMKM itu bisa menyelamatkan perekonomian keluarga. Dan bagaimana nanti kita bisa membuat usaha UMKM kita ini supaya lebih dikenal masyarakat dan nantinya omsetnya bisa mencapai omset yang besar. Oke, hari ini langsung kita kenalkan langsung Mas Hendrik. Oke, halo Mas Hendrik, selamat datang. Ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Mas Hendrik bisa memperkenalkan diri ke Sobat Nongki yang lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendrik Bayu, asli Sidoarjo, Mas. Asli Sidoarjo. Ya, punya usaha markas konsultan branding UKM, lebih tepatnya seperti itu. Markas up ya. Ingin naikkan UKM seperti itu. Iya. Filosofinya seperti itu. Untuk usahanya sendiri, Mas Hendrik apa yang dijalankan? Yang sekarang roti goki sama teman-teman itu apa namanya bergerak di kuliner. Roti perotian. Perotian ya. Kuliner, tapi bukan kuliner ya, memang industri roti ya. Roti, betul. Oke, nah untuk kegiatannya Mas Hendrik sendiri sebagai konsultan itu di markas up tadi itu, apa yang dilakukan Mas? Yang saya lakukan yang mengedukasi UMKM, mulai dari mindset, mental, sama sikapnya untuk menjadi UKM yang tangguh, itu yang utama. Terus banyakkan kami juga membantu di sisi brandingnya, desainnya agar menarik. Ketika desainnya menarik, ya orangnya sungguh-sungguh, wah itu biar cepat juga nanti majunya seperti itu. Oke, Mas Hendrik tadi membantu untuk menyiapkan mental, mindset dan attitude-nya sebagai pengusaha UMKM. Mempersiapkan itu. Apa yang Mas Hendrik lakukan untuk mempersiapkan orang dengan orang yang heterogen ya? Modelnya kan macam-macam gitu ya. Nah itu apa sih metode apa yang dilakukan Mas Hendrik? Pertama mulai mentoring ya Mas. Jadi mentoring satu-satu atau mentoring ketika ada seminar seperti itu. Jadi kita benerin mulai dari pola pikirnya, dari mindsetnya, bahwa mereka ini pebisnis bukan pedagang. Mereka ini brand owner, bukan yang semua dilakukan sendiri ya. Kebanyakan gitu. UKM dilakukan sendiri semua. Nah, kita benerin, kita ngedukasi, salah satunya seperti itu. Jadi Mas Hendrik berpikir bahwa kebanyakan orang yang berusaha di dalam lingkup UMKM itu masih mentalnya sebagai pedagang. Atau seperti itu. Nah itu yang harus dirubah terlebih dahulu, dipersiapkan dulu. Oke, nah cara mempersiapkan itu metodenya bagaimana? Metodenya kita edukasi Mas ya, mulai dari kita contoh. Biasanya mereka suka contoh seperti kalau contohnya bisnis seperti ini. Contoh yang kita kerjakan kan geprek John, geprekin, nah seperti itu. Mereka bisa membangun 50 bahkan ratusan outlet dalam waktu 2 sampai 4 tahun. Nah, ketika berdagang mereka 4 tahun itu hanya 1 outlet. Nah, seperti itu. Itu bedanya. Itu salah satu contohnya. Kita mengedukasi tentang perbedaannya atau contoh seperti itu. Jadi diberi juga pandangan-pandangan studi kasus. Ya, studi kasus seperti itu. Jadi mindsetnya biar terbuka dulu. Betul. Nah, kalau yang mental, apakah itu dipersiapkan misalkan untuk orang buka usaha kan pasti tidak bisa langsung jalan. Omset kan masih rendah gitu ya, harus bertahap gitu ya. Nah, mentalnya kita bisa latih kalau memang mental pebisnis juga sama Mas. Ketika mental pebisnis ya itu biasanya mereka suka membeli, suka ngasih orang. Nah, kita latih seperti itu. Ayo kapan kita ngasih makan orang misalkan seperti kan, mental itu yang kita latih untuk mereka menjadi karakter entrepreneur atau suka mental kaya istilahnya seperti itu. Oke. Nah. Tapi untuk orang-orang yang masih bermental pedagang, apakah mereka bisa menerima usahanya masih kecil tapi mereka seakan-akan bersedekah ngasih ke orang gitu kan? Padahal
mereka masih Iya. membutuhkan omset dari Iya. barangnya yang mereka Iya. jual. Oke, sebenarnya kan kalau dari sisi manusia, kalau kita suka memberi, itu salah satu apa ya, psikologi kita kan, mental kita kan Terangkat. merasa oh kita mampu, kita bisa. Tapi kalau kita sering diberi, sering dikasih, ngerasa mental kita akan lemah seperti itu. Makanya kamu ini sudah apa kaya, nanti ketika ada hasil sisihkan untuk memberi orang, mental seperti itu. Oh, Sehingga mereka akan timbul pelan-pelan. Sama juga kita kasih contoh, ingat sampean lihat banyak yang kaya-kaya, mereka sukanya memberi, bahkan nggak suka meminta, nggak suka diberi, mereka lebih senang memberi. Banyak contoh mas kan di TikTok atau di YouTube pengusaha yang sering memberi, ya itu yang saya ajarkan ke teman-teman seperti itu. Oke, nah tadi selain untuk membuat mindsetnya si orang atau pelaku UMKM tadi, merubah mindset, mempersiapkan mental, Iya. lalu membentuk attitude yang Iya, baru. betul. Itu kira-kira prosesnya sampai berapa lama? Prosesnya ini memang kalau itu sekitar apa ya, harus instan sekitar 6 bulan. Dan sebenarnya kebanyakan mereka apa namanya, ada yang memang terlihat karakternya tapi mungkin belum diajarkan. Ada yang memang nggak bisa kadang-kadang karena memang sudah karakternya udah wis apa namanya, itu ada Masih tradisional gitu seperti ya. itu. Wah, itu harus bisa tahunan, bahkan harus disadarkan sama apa namanya yang di atas seperti itu. Oh. Tapi kalau yang memang dia sudah ada mental atau karakter, kita tinggal buka aja. Oh, oke. Attitude-nya sama, kita tinggal buka aja, ngasih contoh aja. Tapi kalau memang dari awalnya karakternya memang nggak baik atau memang apa mentalnya nggak baik, itu akan agak lambat atau susah seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut Mas Hendrik nih di tengah potensi ekonomi yang menurun Iya. seperti ini gitu ya, apakah masih relevan untuk kita membuka usaha di bidang UMKM tadi ya? Sangat relevan mas, ya sangat relevan. Kenapa? Karena memang apa ya, peluang untuk usaha ini terbuka, apalagi ada internet ya, ada seminar-seminar, terus ada komunitas-komunitas TDA, alhamdulillah sudah teredukasi. Beda sama tahun 2010 ke bawah atau 2012 ke bawah, itu nggak ada literasi untuk bisnis. Ya. Oh, oke. Kalau sekarang itu sudah banyak ya, anak-anak muda, anak kuliah Gen Z itu pun saya yakin sudah tahu tentang bisnis. Kebanyakan kita tes pun mereka ingin jadinya entrepreneur atau pengusaha seperti itu. Dan dimulai dengan UMKM. Ya, karena memang UMKM ini apa ya, mulai dari apa modal minim pun bisa. Bahkan modal tanpa modal pun bisa seperti itu. Jadi dan juga dulu krisis tahun 98 yang bertahan kan UMKM mas. Yang membantu perekonomian kan UMKM Betul. seperti itu. Iya sih, saya setuju soal itu. Memang kalau UMKM itu kan memang secara apa ya, piramida itu memang posisi di bawah dan di itu bawah, porsinya memang lebih banyak. Betul. Tapi dengan kondisi ekonomi sekarang Iya. yang lagi turun, Iya. ini kan kelas menengah ke bawah kan sedang terdampak nih. Iya. Nah, kalau kita membentuk UMKM saat ini, Iya. itu kira-kira masih berpotensi nggak? Iya, sangat berpotensi. Kenapa saya bilang? Karena banyak contoh yang teman-teman juga yang menengah bawah bisnisnya itu jalan juga apa ya, berkembang. Jadi trafficnya itu naik gitu loh. Jadi contohnya yang ayam-ayaman, terus apa namanya fashion juga. Tinggal benerin mulai dari pondasi bisnis ya sampai nanti aktivasinya. Kalau memang bisnisnya UKM-nya bener-bener pondasinya dikuatin, contoh dari sisi produksinya bagus, produknya memang ditemukan disukai market, dibutuhkan market, terus harganya juga bisa terjangkau, ya pelayannya bagus, brandingnya bagus, saya yakin itu sangat bisa mas. Oh, artinya Mas Hendrik ini selain untuk menyiapkan produknya sendiri, sisi pelayanan, lalu untuk brandingnya juga gitu ya. Oke, kalau saya boleh tahu nih Mas Hendrik, dulu kliennya yang pernah dikerjakan apa aja mas? Kliennya banyak, nanti boleh dilihat di Markas Up ya, IG-nya Markas Up seperti itu. Oke, nanti Sobat Nongki kita akan share untuk IG-nya Mas Hendrik yang Markas Up ya. Jadi ada 2 IG pribadi sama yang Markas Up tadi. Nanti supaya teman-teman Sobat Nongki bisa lihat di situ.
Tapi boleh dong Mas disebutkan klien-kliennya Ya, sudah apa aja Mas? yang mungkin di Sidoarjo ya Mas. Sidoarjo dulu. Inaya Lesi itu fashion. Sorry, apa? Inaya Lesi. Inaya Lesi. Itu bergerak di fashion konveksi Mas. Ini mulai nol, konsultasi masalah branding, nama sama desainnya. Nah, sekarang bisa punya pabrik dengan 250 karyawan. Inaya Lesi, Ya, itu dia hijab atau hijab, apa? gamis. Oh, gamis. Saya kemarin, ketika konsultasi saya bilang, kamu harus intinya produknya memang dibutuhkan market atau fashionnya sesuai dengan kebutuhan market. Kedua, kamu harus berani foto produk dan video fashion yang profesional. Terus pelayananmu harus bagus ya, dan hargamu harus sesuai dengan marketmu. Nah, itu yang saya bilang seperti itu. Oke, berarti tadi Inaya Fashion. Inaya Lesi. Inaya Lesi Fashion. Fashion ya. Itu kan sudah tumbuh sampai punya pabrik. Jadi Ya, artinya betul. sudah fabrikasi ya. Dari ya? UKM Mas. Dari UMKM. Ya, dari rumahan. Jadi UMKM atau UMK? UMKM. UMKM ya, Oke. sudah sampai punya pabrik. Betul, sekarang Oke. sudah punya pabrik. Itu yang di bidang fashion. Fashion. Kalau yang bidang lainnya Mas? Mungkin di kuliner ya, geplekin, tahu geplekin ayam? Geprekin ayam. Nah, yang dulu cuma 1 outlet, sekarang punya 250 outlet. Wow, itu berapa lama? Itu dalam waktu 4 tahun. 4 tahun. Nah, itu. Artinya mulainya tahun 2021 Ya, pas setelah COVID. Iya, betul. Masih ada COVID, apa itu namanya, yang nggak terlalu kuat itu, Ya, bukan Pak. Delta ya, setelah Delta itu Iya. ya. Oke, nah waktu COVID kan kurang lebih sama Ya, nih, ekonomi kan ya, sama-sama turun ya. ya. Tapi ada satu kondisi di mana COVID itu orang sudah lama terkungkung di Iya, rumah. iya, betul. Ketika masyarakat itu butuh hiburan, Iya, kan uang selama ini fokusnya kan belanja untuk iya, kesehatan. betul. Tapi uang tetap ada. Nah, kalau kondisi ekonomi sampai sekarang ini lagi turun kayak Iya. gini, masih yakin nggak, Mas Hendrik? Yakin Mas, karena orang ya butuh makan, butuh baju loh. Mhm. Nah, seperti itu contohnya. Yang penting kita bagaimana bisa brand kita kuat di benak konsumen. Sama memang brand kita ketika kuat itu direkomendasikan secara gratis. Maksudnya apa? Kalau menengah bawah sebenarnya bukan istilah saya itu bukan ekonomi menurun, tapi pola atau model bisnisnya atau cara belinya yang berbeda. Kalau dulu kan kita fokus di offline atau kita datang ya, kita pas COVID ya. Oke. Kalau pas COVID kan itu bisa kita online, pesen Gojek, pesen ngambil sama online GoFood. semua Nah, ya. kita kuatkan di online-nya kalau memang waktu itu COVID gitu loh. Tapi kalau sekarang saya yakin semakin bisa. Karena apa? Karena memang juga online sama offline-nya sudah jalan seperti itu. Oh, oke. Ini saya coba lihat untuk indeks kepercayaan konsumen bulan April tahun 2025. Memang di bulan April itu ada penguatan ya, Mas. Meskipun kita merasa memang ekonomi kan Iya. banyak orang yang merasakan ya. Merasa. Itu ekonomi lagi melemah. Betul. Tapi ini kalau saya lihat memang benar apa yang diomongkan Mas Hendrik tadi, ini indeks konsumen itu naik 5 poin ya. Meskipun tipis tapi tetap judulnya naik gitu ya. Nah, untuk UMKM sendiri, berarti Mas Hendrik yang tadi disebutkan betul nih ini oleh IKK gitu ya. Perlu nggak sih sektor UMKM itu dibangun harus ada konsultannya seperti Mas Hendrik? Oke. Kalau menurut saya ya, itu apalagi untuk pemula itu sangat perlu Mas, wajib bahkan. Nah, daripada ketika seminar-seminar di dinas atau di komunitas ketika sudah selesai apalagi yang niatnya dapat uang. Nah, itu kan niatnya dapat uang, tahu maksudnya. Seminar dapat uang sangu. Nah, itu saya yang paling nggak suka itu seperti itu. Artinya Mas Hendrik sendiri idealis hanya untuk membesarkan UMKM. Iya, betul. Bukan sekedar bikin seminar terus yang bikin seminar dapat uang tapi pesertanya belum tentu. Yang bikin seminar dapat uang, yang seminar pun ada yang dikasih uang seperti itu, dibuat sangunya seperti itu. Jadi niatnya UKM yang dibantu dinas itu niatnya dapat uang sangu gitu loh Mas. Itu yang ingin saya ini yang saya sentil seperti itu. Betul. Nah, ketika saya selesai, saya bilang silakan datang ke tempat saya bawa produknya. Nanti saya mentoring gratis. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya melihat mereka ini potensi. Ketika mulai berhasil, ketika kita bimbing dan berhasil, mereka akan ingat saya seumur hidup. Pasti. Pasti itu yang saya lakukan di
bakso granat Mas Ajis, atau di Pasuruan ada Bakso? snack granat Mas Ajis di Palembang. Bakso granat di Palembang. Ya, sama ini yang snack di Pasuruan KFK Snack ya itu. Wait. Ya. Di Palembang bagaimana bisa kenal Mas Hendrik? Online Mas, kan ada online. Terus untuk mentoringnya gimana? Untuk mentoring kan lewat online juga. Ketika mereka tanya kita jawab. Untuk waktu itu Facebook, pakai Facebook. Oke. Nah, sama. Mentoring melalui online. Bagaimana Mas Hendrik bisa menerapkan 3 aspek tadi itu? Ya. Mental, mindset, sama attitude. Ya. Itu dari makanya ketika Mas Aziz yang mungkin baik di Palembang ya, itu mental sama attitude, alhamdulillah mental mindsetnya sudah terbentuk. Tinggal nanti strategi brandingnya. Nah, itu kebetulannya seperti itu. Jadi kalau memang belum terbentuk ya, kita arahkan ikut komunitas atau ikut circle pengusaha atau ikut seminar-seminar seperti itu. Kita arahkan seperti itu. Artinya orang yang meng-hire Mas Hendrik sebagai konsultan itu mental sama attitude-nya sudah ada. Ya, itu yang mindset-nya di pun sudah ada. Ya. Yang di Palembang. Betul. Nah, ada nggak Mas yang sudah di mentoring tiba-tiba gagal nih dalam waktu misalkan di bawah setahun? Ya, sebenarnya kalau dibilang gagal menurut saya nggak gagal, tapi dia sudah belok kiri itu dia nggak sabar, dia pingin bisnis baru lagi. Ya ini Mas, ini yang bahaya. Sebenarnya kalau bisnisnya memang memang nggak bisa, ya memang harus disuntik. Tapi ketika saya lihat sebenarnya bisa. Mungkin memang orangnya nggak mau, misalkan salah contohnya ya, nggak mau bangun tim, nggak mau bayar orang, dia dilakukan sendiri. Ketika menurun, dia nyalakan nyalakan kompetitor sehingga dia bisa buka baru lagi, kan mulai nol lagi. Iya. Ya, ini yang artinya setelah 6 bulan Mas Hendrik mentoring itu nggak masuk ke dia. Nggak masuk seperti itu. Atau dia kadang nyari perbandingan, nyari mentor lagi. Padahal ketika saya bilang, saya ini mentor pemula, fokus di brandingnya dulu, sama pondasinya dulu. Ketika nanti sudah jalan besar, di manajemen uang atau manajer, cari mentor lain. Kan tahapnya berikutnya. Karena kelebihan kami di markas itu di pondasi awalnya, masalah branding, produk, market, seperti itu. Terus pemasarannya, tapi ketika nanti sudah besar, ketika sudah jalan di manajerial, cari mentor yang lain karena kami belum sampai di sana. Oke. Artinya Mas Hendrik pun sudah menawarkan atau enggak itu? Misalkan dalam 6 bulan nih Mas Hendrik kan ngasih mentoring ya, 6 bulan. Ketika lepas dari masa mentoring itu, tiba-tiba si ownernya, pelaku pasarnya ini sedikit menyerah. Itu ada monitoring nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ada monitoring ya. Dari situ kita ada grup untuk mentoring seperti itu. Tapi mereka kadang nyari yaitu mentor lagi yang mungkin pingin cepet ya. Karena saya sudah bilang kita coba fokus organik dulu. Karena harus sabar, kalau memang bisnisnya bagus, nanti ketika organiknya jalan berarti bisnismu kuat, enak, tinggal ngiklan atau tinggal ngembangkan aja seperti itu. Oke. Kalau sekarang dalam kondisi ekonomi yang melemah nih, meskipun IKK-nya naik, Mas Hendrik punya metode lain atau metodenya sama? Metodenya masih sama, Mas. Masih sama ya, berarti sudah paten seperti itu. Jadi Mas Hendrik melihatnya memang ya ini dulu pondasi yang harus dibenahi dulu sebagai pengusaha. Oke, menarik. Lah, sekarang ini proyek yang dilakukan Mas Hendrik ada nggak paling dekat ini? Kalau sekarang, alhamdulillah nanti insya Allah bulan depan itu di konten video, Mas. Jadi kan yang branding sudah jalan ya, terus konsultasi juga. Ke depan kita mau beli alat-alat untuk dibantu ke konten videonya. Itu produk apa, Mas? Ya jasa konten video di markas, Mas. Oh, bukan. Maksudnya kliennya Mas Hendrik masih belum ada. Oh, masih belum ada. Karena ke depan memang klien yang long term yang kita cari. Maksudnya kalau jasa desain kan habis desain selesai. Tapi kalau nanti konten atau video konten itu nanti jangka panjang. Di situ nanti kita bisa tawarkan mentoring juga. Jadi Mas Hendrik sekarang mempersiapkan markas up untuk support system lainnya lagi, tambahan lagi. Nah, itu apa, Mas? Kayak e-book kah atau apa? Enggak, ya kayak jasa video konten, Mas. Kan kebanyakan mereka masih belum punya jasa kontennya atau videonya, kita menawarkan seperti itu. Dan nanti ke depan kita juga kalau memang Mas aku mau kayak buka
video sendiri, punya tim sendiri. Oh ya nggak apa-apa, nanti kita ajari juga. Karena ke depan memang mereka harus punya tim sendiri. Tapi untuk awal kita bantu lewat jasa kami. Oke. Kalau soal konten ini terus terang saya sering lihat Mas Hendrik. Jadi banyak ya, ada yang di IG, ada yang di TikTok gitu kan. Tapi yang saya lihat relevansinya kadang-kadang ke produknya nggak ada. Iya. Ya kan yang saya tahu mungkin ya Mas. Yang tahu kebanyakan ya mereka cari viralnya dulu. Seperti itu. Itu salah satu cara juga? Viral. Ya cara, tapi kalau kami sukanya yang organik, yang edukasi, yang apa namanya aktivitasnya. Terus saya nggak suka konten yang drama atau viral. Nah, saya lebih seneng edukasi sama aktivasi aja. Oke, secara sukses rasionya, kalau orang Indonesia kan senangnya yang hiburan, niche-nya itu hiburan. Betul. Dibandingkan edukasi, seberapa yakin Mas Hendrik? Oke, ini cerita ya, kasus ya. Ada teman juga ini di fashion, dia main, badan fashion ini marketnya ibu-ibu ya muda ya, dengan umur berapa, 25 sampai 40 lah, 25 sampai 35. Nah, ketika kontennya mereka tentang tentang drama sama tentang lucu-lucuan, kan nggak pas sama fashion yang premiumnya, yang maksudnya ini yang tak lihat sehingga ketika saya melihat, oh ini nggak lama ini, ternyata bener, meskipun viral, meskipun penontonnya banyak, tapi penjualannya menurun. Kenapa? Karena dia cuma terhibur, bukan membeli, paham aja. Nah, ketika saya buat konten yang inayah, saya suruh kamu fokus di konten yang edukasi, detail bajunya, fashion kelihatan premiumnya, aktivasinya, ngirimnya, edukasi. Nah, ini yang mungkin yang lihat sedikit, tapi yang beli banyak. Kenapa? Karena yang dibutuhkan ya aku beli, ya aku harus tahu detailnya, aku harus tahu bahannya, aku harus tahu pabriknya seperti apa. Tapi ketika drama aja, yang nonton ya banyak Mas, tapi yang beli menurun karena dia terhibur, bukan untuk tertarik untuk membeli. Itu sih dan ini bisa kasih di kasus, kisah nyata seperti itu. Oke. Paham ya maksudnya ya? Nggak paham juga. Contoh gini ya, kan ada dua brand misalkan, yang satu tentang drama ya, padahal marketnya ini premium fashion ya, tapi drama lucu-lucuan. Oke, traffic bagus, yang lihat banyak, tapi orang yang beli sedikit. Karena apa? Dia cuma terhibur. Yang ini saya fokuskan untuk detailnya, terus videonya premium, ya tampilannya menarik, edukasi, aktif. Yang lihat sedikit, ya, tapi yang beli banyak. Karena mereka terbrandingnya premium, ini terbrandingnya lucu atau drama, paham? Sehingga yang beli ketika saya marketnya premium wanita muda, saya pasti lihat yang ini. Oke, kalau kita ngomong satu nih, saya yang sering muncul di aplikasi TikTok saya itu kan ada satu owner gitu ya untuk brand fashion. Itu kan dia kontennya selalu soal memberi orang. Ketika orang yang datang ke tokonya dia cuma kasih konten gratis. Dan itu saya lihat ke beberapa owner bisnis yang lainnya sampai ke handphone pun ngelakuin hal yang sama gitu ya. Dan saya ngelihat si orang tadi itu sampai buka di banyak kota. Dan kebetulan di kota Sidoarjo ada gitu ya. Pas saya juga monitor ke sana juga rame kok gitu. Maksudnya dia tidak membicarakan soal barangnya, hanya dia ngasih orang, giving. It's all about giving gitu. Nah, tapi buktinya berhasil. Gimana? Kenapa? Itu memang personal branding Mas. Beda. Itu personal branding yang dia bangun, paham ya? Itu personal branding yang dia bangun, dan memang produk dan brandnya memang marketnya menengah bawah. Saya lihat kan, marketnya menengah bawah, tapi brandingnya bagus. Secara tampilan bagus, harganya menengah bawah. Dimainkan emosi orang menengah bawah itu suka dengan emosi tadi, dengan personal brandingnya yang bagus tadi ya.
Itu Oh. sehingga semakin kuat, semakin orang percaya seperti itu. Indonesia itu sangat senang dengan konten-konten seperti itu. Apakah kira-kira beliaunya juga pakai coach seperti Mas Hendrik itu, konsultan? Kayaknya, tapi ya mungkin di atas yang lebih ya bagus lagi seperti itu. Ya pasti Oke. harus punya coach, punya mentor, Mas. Kenapa Mas Hendrik merasa kok coachnya lebih bagus ketimbang Mas Hendrik? Karena saya saya merasa gini, ketika saya ngajar SD, saya harus juga menempatkan diri sebagai guru SD seperti itu. Kayak ketika nanti ada yang ngajar ke kuliah, ya mungkin nanti ada dosen Porsinya yang beda posisinya lagi. berbeda lagi. Ketika saya fokus di SD, ya udah apa yang kebutuhan anak-anak SD itu yang saya pelajari. Oke, jadi Mas Hendrik tetap pada UMKM. pembangunan pondasi Pondasinya, awal. betul, Mas. Oke. Seperti itu. Mas, sekarang ini, tadi kan Mas Hendrik sudah ngomong soal klien-kliennya Mas Hendrik yang sudah sukses. Nah, ketika klien-klien tadi sudah sukses menjalankan bisnisnya, Ya. itu masih di mentoring nggak? Atau masih dipantau? Atau cuma Enggak. ya sudahlah langsung dilepas gitu? Yang sudah selesai ya, Ya. yang sudah ya tetap silaturahmi. Tapi sudah saya bilang kalau sudah manajemennya bagus ya, mereka nyari mentor yang di atas, Di atas. Nah, seperti itu. Dan silaturahmi tetap terjaga dan Mas? Kalau memang mereka berhasil itu kebanyakan memang sebenarnya yang tak lihat itu dari awal mereka karakternya sudah kuat. Paham maksudnya? Balik lagi ke Balik sana, lagi. karakter. Beneran ini. Jadi makanya saya selalu bilang, kalau sukses itu karakter. Jadi mental, mindsetnya, itunya sudah kuat, ditambah lagi produknya memang bagus, dibutuhkan market, terus ditambah lagi dia pembelajar. Wah ini. Ada nggak sekarang kliennya Mas Hendrik yang tidak sukses? Ya. Tiba-tiba ngomong, wah nasib ini jelek. Ayo, ada nggak? Itu pasti ada tuh orang-orang yang berpikir ada tuh. Nah, itu gimana? Maksudnya setelah selain nasib ya itu nyalakan orang, nyalakan kompetitor, nyalakan nyalakan orang lain lah istilahnya. Iya. Nah itu juga itu yang justru yang karakter yang nggak sukses seperti itu, Mas. Tapi ketika karakter sukses dia akan, oh iya saya kurangnya apa ya, saya perbaiki. Oh saya salahnya apa ya, saya perbaiki ya. Seperti itu karakter loh yang saya bilang tadi. 3 itu tadi yang juga menentukan. Tapi saya setuju sih. Itu sih. Mental, mindset, attitude, sikapnya. 3 pondasi dasar ini memang sangat pengaruh. Sangat pengaruh, Mas. Itu terlihat dari awal penuh ini nanti jadian ini. Ya, alhamdulillah 80% ya jadi gitu loh. Oke, nah sekarang untuk UMKM nih. Oke. Kita bicara kan sekarang ini banyak PHK. Ya. Ya, ini kan Di COVID dulu ya juga PHK, Mas. COVID oke lah. COVID semua orang PHK tapi masih ada tunjangan, betul. ada bantuan pemerintah. Betul. Nah, kondisi sekarang ini kan banyak sektor-sektor industri yang melakukan PHK massal. Kalau Mas Hendrik melihat dalam kondisi ini, Ya. orang-orang yang kena PHK itu, Ya. kita ngomong dari semua usia, Ya. dari usia yang ada yang senior ataupun ada yang Ya. muda. Kalau Mas Hendrik lebih suka dapat klien yang usianya senior atau yang masih muda? Ya. Udah dapat kliennya ya. Saya suka itu gini, Mas, kalau klien ya, ketika saya suka itu orangnya sungguh-sungguh ya punya produknya potensial itu saya nggak bilang umur ya, tapi ketika ketemu orangnya niat ya mau belajar, karakternya bagus dan produknya mempotensial, saya seneng. Itu mungkin dari dalam ya. Terus ketika ada kayak PHK tadi, itu jujur saya malah seneng dalam arti Tertantang. yang lain ya, maksudnya ya tertantang. Dalam arti apa? Mereka biar sadar, biar nggak di zona nyaman. Ini harusnya kamu belajar bisnis dari awal gitu. Iya. Sih. Dan mereka kan kalau mereka memang pejuang, mereka kan nggak khawatir gitu loh. Saya bisa kok mulai nol lagi. PHK bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir, justru awalmu untuk memulai yang lebih besar. Nah, ini loh mindset ini yang harus dibangun, Mas. Terus kalau ketemu orang nih, misalkan anak masih muda, maksudnya masih ya kisaran usia 30-an, ikut kena PHK, punya anak, punya istri, pastinya seorang Mas Hendrik pasti akan merasa terenyuh, ada keinginan untuk membantu, tapi mentalnya nggak siap.
Gimana tuh cara Nah, Mas itu Hendrik? yang berat. Nah, sekarang kan Mas Hendrik sebagai konsultan UMKM Ya, tuh, mau nggak mau kan, maksud ya, sih sekarang orang kan kita terenyuh nih, ya, pengennya kan orang ini bisa ngasih makan anak ya, istrinya, pastinya. Oke. tapi mental belum siap. Ya, ya, Ayo, ya gimana, balik Pak? lagi ya benerin dulu. Nah, seperti kasih contoh-contoh juga. Terus apa diajari apa namanya praktek juga, misalnya jualan. Ya memang ini Mas, kebanyakan kalau memang mentalnya nggak siap itu banyak alasan mereka nggak mau atau alasan mereka nunda atau tapi nanti ya seperti itu. Tapi ketika mentalnya sudah kuat, mereka tertantang. Ketika teman-teman saya berbeda, ketika punya mental bisnis sama yang nggak punya itu, ketika jualan, Mas aku tak ini ya idenya itu ada sebenarnya. Mas aku tak jualan di jam ini ya, Mas aku jualan di hari ini ya. Mas tak buat gini gimana? Itu yang saya suka. Kalau mentalnya memang bagus, mereka ada aja idenya sebenarnya. Tapi tetap diterima. Diterima. Sebagai klien. Nah, dan akhirnya apa? Mereka ya bisa berhasil gitu loh. Tapi ketika sudah mentalnya apa ya negatif atau mentalnya lemah atau mentalnya masih mental yang gampang nyerah, ini yang berat gitu loh. Mereka akhirnya ya itu tadi tapi nanti terus alasan seperti itu Mas. Ya memang apa ya butuh effort lagi, edukasi lagi seperti itu. Biasanya kayak gini nyari kerja lagi, dia nyari kerja lagi. Apapun kerjanya mereka lakukan. Ya nggak apa-apa, nggak salah itu. Andai kata nggak dapat pekerjaan dan jawaban terakhirnya harus bikin UMKM nih. Ya paling gampang ya suruh jualan produk orang dulu. Paham ya? Jadi reseller, jadi mitra, jadi affiliate. McLaren. McLaren jadinya. Jualan produk orang dulu paling gampang. Iya, karena nggak ada modal di situ ya. Oh, oke. Tapi dalam misalkan konteks menjadi maklar tadi itu, Mas Hendrik tetap bantuin nggak? Ya ngedukasi aja, bantu ngedukasi. Misalkan dia konsultasi tanya, ya saya ajarin. Sebatas itu bantunya. Kalau mereka tanya. Tapi mereka nggak punya uang loh. Nggak apa-apa. Kita kan memang untuk konsultasi gratis toh di markas. Jasamu besar. Nah, seperti itu. Pahala ya, berarti ya. Sama yang tanya di teman-teman Sidoarjo untuk konsultasi sponsor. Disuruh teman-teman nambah minum. Ini kok melambai ya? Melambai. Iya. Oke, siap. Pak kakak jadi. Lanjut. Mama baru. Tolong itu kaosnya buat lap-lap itu dipakai sekalian sama rumbai-rumbai begini. Loh, ini kok kena sponsornya kaos-kaos, kena omel kamu. Oke, Mas. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi Mas. Ini ice breakingnya ini agak nyeler sedikit ini. Biar menarik. Iya, ya biar nggak stres lah ya. Metenteng terus. Oke, kalau Mas Hendrik sendiri, Mas Hendrik melihat diri sendiri ini sebagai pelaku UMKM sudah sukses atau enggak? Kalau saya bilang ya, mungkin teman-teman sombong atau apapun, saya nggak peduli. Tapi saya ngerasa saya bersyukur, saya sukses setiap hari. Ketika saya lebih baik 1 poin itu saya merasa sukses Mas. Dan ketika kita berdampak sama orang, kita punya ilmu yang manfaat, itu menurut saya itu sudah sukses. Karena menurut saya ukuran sukses bukan uang, tapi dampak kita buat manusia itulah yang menurut saya itu sukses gitu. Ketika kita bahagia membantu orang, ketika kita sudah baik sama keluarga kita sudah menyenangkan keluarga kita, terus kita membantu orang, itu menurut saya sudah sukses. Dan saya ketika lebih baik tiap hari meskipun 1 ya, itu saya merasa sukses Mas. Jadi ketika saya merasa sukses, happy, energi positif, nanti bisa menularkan ke yang lain. Karena sukses itu bukan soal uang, tapi bagaimana kita berdampak sehingga menginspirasi orang lain. Seperti itu. Dalam loh ini. Itu menarik. Jadi ya tadi ya, jadi karena mungkin sudah panggilan hatinya Mas Hendrik ya. Itu. Tapi memang dari dulu ada panggilan ingin membuat UMKM itu lebih baik atau maju? Ada ketika saya ini ya, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Ketika saya dimudahkan jualan snack, itu saya ngerasa setahun itu saya ngerasa dimudahkan Mas. Loh kok gampang ya jualan itu. Kok dapat uang banyak aku gitu loh Mas. Setahun itu. Terus 2 tahun, nah itu sangat mudah sampai 5 tahun itu saya dimudahkan. Nah,
Saya dikasih apapun, bisa ngumrohkan orang tua, beli 2 rumah cash, beli mobil, bisa nabung, bisa apa namanya, beli emas cuki, mas seperti tadi. Saya ngerasa dimudahkan. Nah di situ saya ngerasa, oh saya ada kewajiban untuk bantu orang. Dari apa yang saya punya, contohnya di sisi desain atau branding, itu yang awal ya, bukan konsultan. Jadi yang awal itu sisi desain dan branding. Ketika saya menjalani bisnis, nah, di situ kan ada ilmu toh mas. Ketika praktisi toh, ketika saya praktisi ya, ilmu itu yang saya ajarkan ke teman-teman. Tapi untuk awal itu saya ngajar tentang branding sama desainnya. Oh. Itu awal. Untuk Mas Hendrik sendiri sudah berapa lama di markas apa ini mas? Tahun 2012, berapa itu? 2012, berarti kurang lebih 13 tahunan. Betul, alhamdulillah 13 tahun. Ada apresiasi atau rekognisi dari Pemda setempat? Dari Sidoarjo? Saya nggak pernah berharap ada manusia ataupun perdinasan. Saya ngerasa ketika ada klien berhasil, ada teman-teman yang berhasil, itu merinding saya ngomong, itu luar biasa mas, itu seneng banget. Itu apresiasi terbesar saya ketika ada teman yang sukses, lebih sukses dari saya, bisa menginspirasi yang lain, bisa menjadi pembicara, itu apresiasi terbesar saya. Bukan dari dinas atau apapun, saya nggak berharap sama sekali. Berharap itu ya. Tapi Mas Hendrik sendiri sering ngisi seminar-seminar gitu? Sering ngisi, itu masih sering. Dilakukan oleh siapa? Itu dari komunitas, dari dinas, juga di sekolah-sekolah. Oh artinya dinas pernah mengundang Mas Hendrik? Iya, mengundang. Dinas apa mas, kalau boleh tahu? Dinas koperasi, Disperindak, seperti itu. Oh oke. Waktu itu bicara hanya secara globalnya. Ya, tentang branding, tentang apa namanya, bisnis juga. Sampai dibayar mas sama dinas? Dibayar. Dibayar ya? Ya. Berarti sudah diapresiasi lah sebetulnya ya? Ya, sebenarnya. Nah, usahanya Mas Hendrik sekarang yang jalan kan hanya markas atau Mas Hendrik sendiri selain Goki ya? Goki kan sudah berjalan ya? Ada lagi nggak proyek-proyek lainnya mas? Belum, masih fokus itu. Masih fokus di Goki. Sampai sekarang ini pun Goki sudah punya berapa cabang mas? Kalau nggak salah terbaru itu sekitar 39 mitra. 39 mitra? Ya. Dalam waktu berapa lama? Tahun 4 bulan ya. Tahun 4 bulan 39 mitra. Lokasinya? Lokasinya mulai dari Sidoarjo ya. Iya, ya, pusatnya Sidoarjo lah ya. Pasuruan, terus Kediri sampai Surabaya. Pasuruan, Kediri, Surabaya. Dari 3 kota yang di luar Sidoarjo tadi itu berapa outlet ini? Kalau outlet itu ada sekitar 4 kota. Kalau mitra ini kan jualan di reseller mas. Jadi mitra ini kalau distributor itu ada 4 di Surabaya, Bangil, Malang sama Kediri. Pasuruan? Iya, Bangil itu ikut Pasuruan. Oh, Bangil itu, Pasuruan itu. Oh, oke. Nah, Goki nih. Saya boleh nggak ngulik sedikit soal Goki? Boleh. Goki ini sebenarnya base-nya apa? Basicnya di mana, Mas? Kekuatan produknya di mana? Sebenarnya selain produk ya. Jadi P itu di produk sama price sebenarnya di situ. Jadi produknya memang ngangenin. Terus ngangenin? Ya. Yang benar. Iya, coba aja. Coba aja makan pas hangat atau pas fresh itu atau pas zaman beli di pagi-pagi itu. Oke. Ngangenin. Ya, dari produk sama price harganya. Dari situ. Itu yang menurut saya sisinya yang bikin orang beli lagi sama balik lagi. Nah, untuk Goki sendiri ini kita bicara soal strategi ya. Ya. Kan Mas Hendrik soal konsultan, kita juga pengen silakan, Sobat Nongki ini tahu strateginya ya. Paling nggak mendetail banget, tapi paling nggak ada gambaran nih. Kalau tadi Mas Hendrik ngomong rasanya ngangenin kalau panas. Malang, Pasuruan, Surabaya. Produksinya di mana? Semuanya semuanya atau enggak? Kan kalau di Kota Malang, di Kota Surabaya kan ada tempat produksi sendiri. Kita ngirim frozennya aja. Mereka masak sendiri di kota-kota. Artinya untuk menjaga mutu kualitasnya, betul. Semua bahan dasarnya yang dari produksi pusat, tinggal diproduksi aja di backingnya. Tinggal nanti ngirim frozennya di kota-kota masing-masing. Oh, oke. Itu salah satu strateginya juga. Apa sekarang, Mas? Target segmentasi marketnya menengah ke bawah atau? Oke, menengah bawah. Mungkin cerita sedikit nggak apa-apa ya. Cerita sedikit di awal kenapa Goki kok milihnya market menengah bawah? Karena itu juga salah satu strategi kami
Ya ketika Goki harus menengah bawah. Kalau menengah atas pemain besarnya sudah banyak. Contohnya? Ya roti O, roti boy ya seperti itu. Nah, ketika kita melawan itu ngapain? Karena HPP kuncinya di HPP. HPP masih bisa main menengah bawah. Kita main sini aja. Nah, kami sepakat main menengah bawah dengan nanti mainnya apa? Selain distribusi mitra, kita main di misalkan untuk acara. Nah, ini yang mungkin market terbesar di situ, acara, seminar dan lain-lain. Nah, dari sisi branding kemasan kita perbaiki semua. Kalau rasa sudah fix, sudah bagus, ya tinggal brandingnya biar orang kok bagus, kok murah, kok enak. Nah, ini yang kita gambarkan. Dengan positioning yang menengah bawah, yang premium secara tampilan, secara rasa, tapi harga menengah bawah. Kok bisa Mas ya? Kuncinya di HPP tadi. Karena HPP-nya masih masuk, kita mainkan seperti itu. Oke. Kalau kita bicara soal sektor perrotian, ya kan? Ada beberapa ada beberapa merek roti baru. Ya. Oke lah, saya sebut sedikit merek lah ya, kayak mungkin Kampung Roti, ya, Bang. Larita, lalu Cake Boss yang baru ini. Nah, di mana positioningnya Goki sendiri? Positioningnya Goki ya kita kuatnya Mas itu di pagi jam 6 kita ada orang yang jualan ya di jalan atau di toko-toko atau di kantin-kantin seperti itu. Itu yang. Kalau pagi doang, kalau siang atau sore udah kalau sore ya, kalau pagi kan sudah habis. Kalau sore nanti tata kita tahun depan maksudnya tahun ini kita harus punya pertama rombong yang kayak box rombong motoran. Mobile lah ya. Yang kedua kontainer, yang ketiga tuku roti. Nah, pelan-pelan karena kita ngajarinya UKM modal minim organik pelan-pelan. Nah, kalau misalkan ada dana besar atau kita ada miliarder yang invest misalnya, kita bisa main langsung tuku roti besar. Tapi kami pinginnya pelan-pelan, benar-benar diterima nggak roti ini. Nah, kalau diterima nanti kuat Mas. Ketika akarnya sudah kuat, nanti ketika buat tuku, buat kontainer, buat rombong, itu lebih mudah ketika nanti masarkan. Artinya produksinya sekarang masih terbatas, belum dibikin secara besar? Belum masih sesuai pesanan aja. Tapi ketika nanti sudah ada toko, ini yang nanti kita main di kontennya, medsosnya seperti itu, kita mainkan seperti itu. Goki tadi mulai tahun berapa? Tahun 2024. 1 tahun 4 bulan tadi. Ya. Berarti awal tahun. Awal tahun ya. Ya lumayan juga ya, udah 39 mitra ya. Sudah sempat distribusi produksi. Nah, artinya kayak metode-metode seperti ini, market share, ya, betul. lalu ini yang kita, strategi ini akan diajarkan ke UKM kliennya Mas Hendrik. Yang mungkin di mereka kebanyakan modalnya minim. Kalau modal besar itu tambah enak. Oh ya mesti ya Mas. Kalau modal besar mah semua orang bisa. Nah, makanya ketika ini setahun ini kan kita organik, nggak ngiklan, nggak endorse, nggak yang konten yang premium, kita benar-benar organik. Dan itu belum iklan loh ini kita, belum endorse. Nggak iklan sama sekali. Enggak. Tapi belum endorse. Sekarang, ini pertanyaan baru lagi Mas. Yeah. Kalau Mas Hendrik sendiri lagi fokus untuk membesarkan Goki ini, ketika ada klien bagi waktunya gimana Mas? Kan Goki kan tim dibantu Mas Adit, Mbak Yanto dan teman-teman timnya itu. Berapa orang timnya Goki sendiri? Timnya Goki 4, kalau memang pemiliknya Goki 4 orang. Itu masing-masing sudah punya job desk-nya masing-masing untuk penetrasi marketnya. Sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Mas Hendrik hanya untuk di brandingnya sama pemantauan ya, bantu teman-teman yang lain, saling bantu lah, tapi fokus saya di brandingnya. Saat ini brandingnya apa yang dijalankan? Ya, dijalankan ya tentang kontennya, terus tentang packagingnya seperti itu, terus tentang pelayan produknya, ini juga branding. Kalau produknya jelek ya branding kita ya menurun itu loh. Menjaga kualitas produk itu salah satu branding juga. Jadi kayak kemasan
Mas Hendrik menentukan ketebalan karton atau apa? Ya, selain ketebalan, kualitasnya, kualitas apa kartonnya, terus desainnya itu aja. Terus warna yang konsisten. Nah, terus dia nangkep ketika orang lihat warna biru, putih, pink dikit, orang ingetnya Goki. Oke. Mas sekarang gini, banyak korban PHK. Ya, Ya, maksudnya pegawai-pegawai yang sudah senior. siap. Kalau berpikir ini kan fenomena ekonomi, fenomena zaman ini kan sudah bergulir terus. Ya. Kalau ada orang yang sudah senior, otomatis ya mudah-mudahan tabungannya ada. Ya. Itu pengen buka UMKM, Ya. tapi yang bisa memberikan manfaat ngasih warisan ke anaknya nih usahanya Oke, nih. oke. Nah itu kira-kira sektor apa Mas? Oke. Kalau menurut pandangannya Mas Hendrik? Sebenarnya gini, ini yang orang tua PHK Ya. sudah punya pensiun, uang pensiun, ya benar. Iya. Bukan yang memang dari awal usaha, bukan. Ya mungkin jadi gini, orang tuanya udah lama bekerja Usaha, ya, oke, terus. punya anak, tapi tiba-tiba kena PHK dari perusahaannya. Ya, Tentunya kan pasti akan berpikir, betul. namanya orang tua kan pasti harus menyiapkan anaknya. Ya, Jangan sampai nanti anaknya cuma berpikir untuk jadi karyawan lagi, tiba-tiba kena hal yang sama kayak orang tuanya. Jadi orang tua ini pengen nih membuat usaha UMKM yang nantinya bisa diwariskan ke anaknya gitu. Oke. Mas. Kira-kira kalau menurut pandangannya Mas Hendrik dalam kondisi ekonomi gini, Kalau lihat cek dulu utama orang tuanya, ya selain sisi apa namanya orang tuanya kita cek lagi juga anaknya. Anaknya ini usia berapa? Misalkan usia kuliah. Ya. anggaplah lulus kuliah. Lulus kuliah, anggap lulus ya. Sebenarnya yang tahu peluang bisnis itu lebih ke anak mudanya. Kalau orang tuanya lebih ke support di modal sama manajerial mungkin ya. Tapi kalau anaknya, suruh cari ide apa nanti yang potensi. Terus paling gampang gini Mas, kalau saya jadi orang tuanya, tak tanya ke anak saya, kamu suka bisnis nggak? Tertarik bisnis nggak? Kalau tertarik, kamu tertarik bidang apa? Mungkin di pemasaran atau di manajemen atau di fondasi bisa. Itu bisa saya arahkan kalau memang suka bisnis, saya arahkan di sekolah bisnis dulu. Kamu sekolah dulu bisnis. Atau ikut kelas atau ikut mentoring atau komunitas-komunitas yang bisnis. Kita arahkan ilmunya dulu ke anak kita. Jadi Mas Hendrik istilahnya nggak bermain di lingkup yang memberikan saran, bisnisnya di sektor ini atau barang Iya, ini. nanti setelah mereka sudah, Mas aku ketemu produk ini gimana, atau mereka belum nemu tapi saya kalau memang belum nemu atau anaknya belum teredukasi tentang bisnis, saya lebih menyarankan sekolahkan bisnis dulu anaknya. Ikutkan komunitas, ikutkan mentoring, ikutkan pelatihan-pelatihan. Sehingga mindset mentalnya terbentuk, ketika datang ke saya lagi sudah enak masukinnya. Jadi tidak memberikan mentoring dari titik nol. Iya, kita arahkan dulu. Kan ada waktu, arahkan dulu ke anaknya dulu. Kalau anaknya memang sudah dari awal bisnis, tinggal ayahmu sebagai pemodal aja. Mindsetnya seperti itu. Jadi mulai dari bawah anaknya itu saya suruh pastinya mulai dari bawah, nggak boleh langsung besar. Jadi yang kecil dulu. Contohnya misalkan jualan apa? Bentar. Contoh ya. Katakanlah sekarang paling banyak orang cari adalah paling gampang sembako. Sembako ya. Sembako. Oke, sembako atau sembako berarti retail. Biasanya kan orang buka toko di rumah gitu kan, sembako gitu. Main retail ya kan. Iya. Oke, main retail ya paling gampang kalau mungkin saya cek retail yang berhasil ya Indomaret, Maduramat, seperti itu. Coba kamu buat kayak Maduramat tapi lebih rapi, lebih bagus dan lebih terjangkau. Nah, itu bisa dimainkan. Mungkin kalau di Madura nggak ada branding ya, mungkin atau lampu yang kita arahkan brandingnya seperti itu dengan retail seperti ini, dengan sistem yang baru mungkin misalkan seperti itu. Maduramat itu jarang ada namanya. Ya itu. Tapi konsisten pada tampilan tokonya. Betul. Kasih lampu warna-warni atau yang untuk kaca itu etalase segala macam. Bisa main. Lihat lagi marketmu mana. Kalau menengah bawah ya tiru Indomaret tapi bagusin dikit dari sisi tampilan atau perlampuannya, natanya juga. Kalau marketmu menengah atas ya memang harus
minimal ya sama dengan Indomaret atau ini yang di sel kan ada minimarket. Tahu nggak yang di pom bensin sel ada minimarket kecil itu. Oh, oke. Ya, kan Ya. bagus ya itu. Itu kalau menengah atas mainnya seperti itu. Kalau yang di Shell itu kan dia pakai apa namanya? Kaca itu. Bukan Pak. Apa itu kayak kontainer tapi dimodifikasi seperti kan? itu. Nah, lihat marketnya atau bisa main itu tapi menengah bawah. Karena jangan yang kayak gaya lama dulu toko penjaganya di dalam rumah manggil-manggil bu. Ya orang nggak mau beli kan gitu kan? Iya. Benar. Harus benar. standby, harus ada terus. Nah, ini yang bedanya dulu. Mas ini benar. Agak gatel dikit saya nih. Nah, kalau tiba-tiba anaknya buka usaha gitu ya, misalnya sembako. Seharusnya sembako tuh mungkin kalau orang yang benar-benar konvensional, mereka berpikirnya jualan di toko yang di daerah perkampungannya atau lingkungan sekitarnya gitu kan. Tapi kendalanya biasanya banyak toko tuh. Dalam perkampungan itu kan biasanya wah udahlah buka toko aja. Akhirnya kan porsinya kan mereka kan terbelah-belah gitu kan, terbagi-bagi. Mas Hendrik juga punya kira-kira metode untuk meningkatkan mereka supaya lebih unggul daripada yang lain? Ya tadi pertama yang balik lagi sebenarnya semua kan dari tampilan, dari harga, dari pelayanan ya. Terus dari mungkin ada validitas dikirim atau yang lain-lain. Nah, sebenarnya kita cek, misalnya paling gampang kan cek kompetitor, kelebihannya apa sih kompetitor. Nah, yang Mas Hendrik kasih ilmu yang lebih advance itu apa biasanya Mas? Ya paling gampang ya cek kompetitor, apa kelebihannya kompetitor misalkan kenapa kok rame ya, terus habis itu cek kompetitor, perbaiki dirimu mulai dari produknya, pelayanannya, harganya, tampilannya seperti itu. Fokus itu dulu aja. Ketika sudah tahu kompetitor kelebihannya apa, kamu fokus di kelebihanmu ya, perbaiki terus kelebihanmu, pasti orang akan datang. Juga menyarankan untuk main di online? Boleh di online, tapi saran saya fokus di pelayanan offline aja. Fokus di situ dulu. Kuatkan itu dulu. Kalau gitu kuat, baru nanti Mas online berapa ya bisa dikirim enggak? Baru ke situ. Oh, artinya ada Mas Hendrik juga mengajarin mereka untuk kasih free ongkir gitu dalam radius kilometer sekian gitu. Betul. Bisa seperti itu juga strateginya, atau promo strateginya kan macam-macam Mas. Tinggal kreatifnya aja. Intinya di pelayanan sama harga sama tampilan itu dulu yang dibenerin. Oke. Misalkan nih secara harga price-nya kalah sama toko sebelah. Tapi kan uang pensiun tadi sudah terlanjur jadi barang. Kira-kira gimana strateginya Mas? Ya balik pelayanan Mas. Pelayanan sama mungkin kebersihan tempatnya ya, kebersihan tempatnya sama. Kan karena kata Jonan itu ketika pelayanan bagus, mereka akan memberi harga berapapun. Ya contoh yang dilakukan di KAI, ketika pelayanan bagus, harga naik pun nggak masalah. Kalau KAI nggak bisa dicontoh, karena orang mau nggak mau harus monopolinya di KAI kan. Betul, kereta. Tapi gambarannya seperti itu. Jadi intinya ketika mereka pelayanannya bagus ya, harga kalau sembako memang sensitif. Karena ketika 500 betul. Pun orang kejar. Tapi balik lagi saya percaya ketika pelayanan bagus ya. Nah, sama nanti subsidi silang, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang sesuai seperti itu. Mas Hendrik juga kasih juga gitu, maksudnya ke yang pemilik toko tadi, analisa untuk subsidi silang itu dari harga barang yang ini disubsidikan ke sini juga. Kalau analisa detailnya enggak, cuma gambaran aja. Maksudnya Mas Hendrik tidak menyediakan untuk misalkan kayak itu kan analisa itu kan harus pakai Excel dan sebagainya. Itu enggak. Saya lebih gambaran aja. Gambaran. Oke. Untuk level up sendiri Mas. Saat ini ini saya cuma pengen nyentil dikit. Kan lagi fokus ke Gokin. Gokin sudah oke lah, 1 tahun 4 bulan 39 mitra gitu kan, sudah kelihatan hasilnya. Untuk omsetnya Gokin 1 hari sampai seberapa? Ya perkiraan 5.000 tiap hari produksi 3.000 sampai 5.000 koki. Itu gambarannya itu. 3.000 sampai 5.000. Susnya banyak banget Mas, 2.000. Apa? Susnya 2.000 loh, jauh. Ya, sekitar itu, 3.000 sampai 2.000 per hari ya. Belum konsisten. Belum konsisten. Kan tiap kalau Minggu, kalau Sabtu, Minggu kan biasanya sedikit karena hari libur. Tapi kalau pas hari masuk sekolah itu ramai.
Oke, berarti masih didominasi sama pesanan yang jumlah Tuh, besar. pesanan sama mitra-mitra itu. Yang langsung di toko kan masih belum. Insya Allah tahun ini kita fokus di toko yang jualan siang sampai malam. Artinya ada oven segala macam. Ada oven juga, terus ada cuma display di outlet kontainer atau yang keliling tadi. Oke. UMKM saat ini yang di luar dari industri kuliner ya, entah makanan apa itu, kira-kira sektor apa Mas yang menarik? Ya jasa konten, foto itu juga menarik juga untuk anak muda ya, Gen Z ya. Itu sangat kreatif mereka, sehingga itu juga dibutuhkan untuk membantu UKM. Mereka perlu handphone khusus? Ya sebenarnya kalau lebih bagus ya itu, tapi kalau memang nggak ada ya seadanya aja dulu. Yang penting aktif, maksudnya yang penting itu konsisten, seperti itu dulu aja. So kalau memang konten sekarang ada yang namanya ChatGPT, AI, gitu kan? Kira-kira masih relevan untuk seorang Mas Hendrik menjadi konsultan dengan gempuran AI? Iya, sangat relevan, masih sangat relevan Mas. Tetap orang itu enakan ngobrol sama manusia daripada robot. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ketika lebih nyaman sama manusia, meskipun AI juga membantu. Kalau menurut saya prinsipnya itu AI itu cuma alat yang membantu kita, tapi yang utama tetap di manusia. Ketika kita punya jiwa, hati yang baik, hati yang tulus ke orang, insya Allah itu nanti orang lebih nyaman. Meskipun ada AI yang hebat-hebat atau yang lebih canggih, tapi ketika humanity manusia yang baik itu tetap yang dicari orang. Personal touch. Betul, Mas. Itu yang menurut saya mahal di situ. Iya, itu harganya mahal, betul. Saya setuju sih itu. Kalau sektor lain Mas, apa Mas? Yang kepikiran. Masalahnya gini Mas, kita pengen Sobat Nongki itu bisa punya manfaat, karena ini kita bicara itu kan, PHK di mana-mana gitu kan. Banyak orang yang istilahnya dalam kondisi tidak beruntung, tapi harus bertahan hidup. Sektor-sektor lainnya apa Mas? Ya sebenarnya selain kuliner ya, fashion, terus fashion kan termasuk, kalau kita bicara makanan produknya primer. Kalau fashion kan maksudnya sekunder. Apalagi kalau tersier orang mungkin agak hindarin tuh. Nah, kira-kira sektor yang bisa ngangkat di premier atau di secondary apa? Ya, kerajinan salah satunya. Mungkin yang orang-orang kan masih jarang yang kuat di sektor kerajinan juga bisa diangkat Mas untuk sekarang. Terus kembali lagi ke jasa tadi, nggak harus konten ya, jasa siapapun, misalnya dia punya jasa masang AC nggak apa-apa kita promosikan, atau jasa bersih rumah nggak apa-apa kita promosikan. Saya baru paham sekarang. Jadi konsultan. Yang penting dia fokus dan punya positioning sehingga dikenal sebagai misalkan ahli AC atau ahli bersih rumah. Dia kuat di positioning itu. Personal branding sama produk brandingnya yang Mas Hendrik kuatkan di situ. Betul. Oke, kalau dari yang orang tua pengen ngasih warisan usaha, kira-kira apa Mas? Ya kalau orang tua warisan usaha, sebenarnya yang harus diwariskan itu bukan usahanya Mas, tapi ilmunya. Kalau usahanya kan nanti uang aja mereka nggak bisa mengembangkan gitu. Kalau saran saya orang tua itu warisannya itu ilmunya. Contoh misalkan kita ngedukasi anak kita mulai dari nol, mulai dari dia menjadi mungkin bagian packing atau bagian kirim, itu mungkin salah satu edukasi. Kedua, edukasi mereka lewat belajar. Kamu mau bisnis belajar, kebutuhan belajar manajerial misalnya, belajar pemasaran misalnya, seperti itu. Jadi bukan mewariskan yang langsung diturunkan, karena kebanyakan kalau diwariskan langsung, kebanyakan ya mereka nggak tahu visi misi bisnisnya, nggak punya jiwa bisnis, sehingga banyak yang hancur di tangan kedua atau tangan ketiga. Nah, ini menarik nih Mas. Kalau usaha itu kan mesti ada peribahasanya generasi ketiga biasanya hancur. Seperti itu. Nah, tapi Mas Hendrik sudah pernah sukses untuk yang Leslie tadi apa tadi? Yang Leslie Fashion kan sudah sampai ke tahap pabrik. Artinya kan itu bisa diturunkan ke anaknya, gitu kan. Nah, sektor-sektor lain kira-kira yang punya potensi dari UMKM sampai ke level pabrik itu apa Mas, selain fashion sama kuliner? Ya snack ya bisa Mas, roti bisa,
Nah, seperti itu. Tadi produksi, intinya punya produksi ya. Kalau produksi kan bisa dimanufakturkan atau dipabrikkan seperti itu. Ya. Jadi kalau ketika produksi, misalkan produksi apa? Ini misalkan, kan nanti bisa Oke punya nih, pabrik. kita bicara ini soal ini nih, kimia nih ya. Ketika kan mungkin awalnya rumahan, tapi ketika nanti besar kan bisa punya pabrik sendiri. Iya. Punya tempat produksi sendiri, pengolahan, pengadukan sendiri, misalkan sampai nanti packingnya jalan sendiri, cegak-cegak, kan kita nggak tahu. Nah, kita berdoakan seperti itu, punya kemajuan. Penting nanti apa namanya bisa berkembang. Saya yakin ketika bisnis bisa berkembang itu tergantung orangnya. Nah, ini menarik nih Mas. Mas Hendrik sentuh nih namanya JNJ Autocare. Nah, ini saya juga sebenarnya waktu ketemu sama ownernya, saya bilang kenapa harus ada 2 warna? Oh, yang ini sampai melapisi segala macam gitu kan. Saya salah satu orang yang konsen sama estetika mobil. Saya konsen banget. Nah, saya bilang JNJ ini harusnya, ya ini menurut saya harusnya lebih dipasarkan tuh. Nah, sebenarnya saya juga pengen nih mengulik sedikit. Sobat Nongki, ini saya sedikit intermezzo. Jadi ini, nah saya tuh kemarin dikasih yang ini, Sobat Nongki. Ini ada 2 jenis ini dari sambung mobilnya JNJ Autocare. Ini tulisannya yang pertama yang biru ini Premium Series. Nah, saya waktu dijelaskan owner ya saya langsung minta yang Ultimate Series. Apa bedanya itu? Jadi terus terang mobil saya itu sudah 6 tahun saya pegang dan nggak bosen-bosen karena saya pakainya coating yang yang sudah terkenal itu paten, namanya sudah paten. Saya nggak mau yang kaleng-kaleng lah, bukan yang kaleng-kaleng lah istilahnya. Saya tanya sama ownernya, kalau ini tidak mengikis coating yang itu, dua-duanya sama, produknya dia, apa sih keunggulannya dibandingkan merek yang sudah terkenal? Ya contohnya, ya kalau saya boleh ngomong kayak model 3M. Terus terang saya model 3M pun kok saya nggak srek ya, meskipun punya nama besar ya. Saya coba waktu itu. Pelek saya pun juga pelek yang bukan kaleng-kaleng gitu ya. Maksudnya saya pengen itu totalitas gitu untuk estetika. Nah ini bagus nih. Cuma masalahnya satu. Kalau menurut Mas Hendrik ditaruh aja di toko. Orang kan pasti akan apa sih mereknya JNJ Autocare dibandingkan sudah merek-merek yang sudah paten gitu kan. Saya bilang JNJ ini secara ingredients atau bahannya dia tidak kalah. Sampai sudah ngerasain sendiri. Saya sudah ngerasain. Pelek saya sendiri saya coba, saya dikasih ini, saya coba sendiri. Pelek saya itu kerak-keraknya memang. Terus harganya. Harganya kalau dibandingkan sama yang sampo mobil kayak ya saya ngomong kayak merek Sonax lah ya. Saya lebih suka ini. Bukan karena JNJ jadi sponsornya kita enggak. Kalau harga masih mahal mana? Menurut saya harga tadi saya setuju sama Mas Hendrik. Harga boleh sedikit mahal, tapi manfaatnya totalitas. Nah, cuma masalahnya, nah ini Sobat Nongki, kesempatan ini mumpung ada narasumbernya UMKM, Sobat Nongki mesti nyoba. Dua-duanya dicoba nih, JNJ. Ini JNJ, wah ini. Nih, Shine-Wax ini untuk dia body and interior. Dashboard segala macam. Kebanyakan kan kalau orang yang ngasih poles-poles ini, untuk di dashboard kan takut nanti retak-retak. Saya belum pernah coba sih, tapi katanya ownernya mau membersihkan mobil saya sih katanya. Yang kami tanyakan apa? Nah, menurut Mas Hendrik sekarang, kemasannya sudah sesuai nggak? Lalu dari sisi desain branding ya, kaidah. Ya, kaidah dulu kita bicara. Lihat marketnya, menengah atas atau menengah bawah. Saya menengah ke bawah, Mas. Kalau memang menengah bawah, harganya menengah bawah. Harganya masih pilih-pilih, mending-mending kalau saya. Betul. Jadi ketika mau main premium di sisi premium, atau ketika strategi kita tadi premium tapi menengah bawah harganya, itu yang paling bagus ya. Tampilan premium, harga menengah bawah, misalkan seperti itu. Cocok itu Mas. Kalau dari sisi kaidah desain, kalau premium itu lebih harus gelap. Makanya kalau bisa botolnya gelap hitam misalkan, contohnya. Kan lebih bagus lagi. Kalau gelap nggak kelihatan dong warnanya dia. Nggak apa-apa. Karena kebanyakan oli juga ya kan gelap semua, sama lihat. Katanya sudah punya nama. Nah, makanya itu. Atau nanti sampai punya warna ciri khas, misalnya botolnya merah atau apa namanya hitam gelap. Intinya
cari warna yang gelap, kedua botol yang berbeda sehingga orang bentuknya itu sudah oh ini JNJ AutoCare, paham ya. Jadi dari warna, dari bentuk, terus dari desain tampilan yang orang itu langsung ingat dan orang langsung paham gitu loh, seperti itu. Jadi kalau dari kaidah desain kan dari kalau premium cari yang warna gelap, kemasan yang berbeda, tampilan desain yang kaidahnya gini kalau desain Mas ya. Kebanyakan pertama empasis ya. Ini belajar desain ini ya. Ya, sekalian kita ngomong ke Sobat Nongki nih. Tadi dalam desain ya. Empasis itu yang dilihat pertama. Saya lebih senang desain ini daripada yang ini. Jadi yang dilihat pertama itu ini. Ini yang namanya empasis Mas. Jadi harus ada yang dilihat pertama. Terus yang kedua ya, ada keterangan JJ AutoCare. Jadi empasisnya atau keterangan yang kedua, terus yang empasis, yang kedua headline, yang ketiga keterangan, yang kecil-kecil ini pemanis. Jadi 4 itu desain. Jadi empasis, ya headline, keterangan, semakin ke bawah semakin kecil. Jadi headline paling besar. Empasis paling besar. Headline paling nomor 2. Keterangannya seperti ini. Terus ini pemanisnya. Pemanis itu yang kecil nggak terbaca pun nggak masalah. Kaidah desain seperti itu. Cut dulu sebentar. Aku berarti. Kata sih. Aku akan ngombe aku ngoyo. Adem. Aku kuat tahan bener aku. Kata sih. Udah pipis. Oke Mas Hendrik, jadi tadi yang Mas Hendrik jelaskan untuk masalah tampilan. Ya. Jadi ini yang lebih menarik ya. Jadi pertama kali empasisnya dulu, headline, keterangan, pemanis. Oke. Jadi ownernya JNJ mungkin bisa merubah sedikit yang lebih menarik lagi ya, lebih atraktif ya. Ini masukan dari seorang konsultan Mas Hendrik ya. Oke, Mas, kita kembali. Kalau menurut Mas Hendrik sendiri, kita kan The Nongki nih, kan masih podcastnya masih baru. Oh iya. Nah, menurut Mas Hendrik apa yang harus kita lakukan supaya branding kita lebih kuat? Oke. Yang pertama mungkin dari logo ya. Dari logonya sudah bagus ya. Waduh, terima kasih Mas. Logonya sudah bagus, ada ikonnya, ada fontnya juga asik, nggak terlalu serius tapi berbobot gitu loh. Nah, itu yang sudah digambaran di logonya. Terus apa yang harus dilakukan biar podcast ini dikenal atau manfaat ya. Pesan saya yang pertama, niatnya dulu benerin. Niatnya memang edukasi, manfaat buat orang. Saya yakin ketika Nongki ini berdampak ya, nanti uang mengikuti Mas. Iya. Paham ya? Saya fokus saja ketika kita kayak sampai menyiapkan tulus saja, fokus untuk manfaat, kita sharing ketemu orang, silaturahmi ya. Nanti kita nggak tahu juga dibantu atau ada iklan atau apa, kan kita nggak tahu. Kita fokus saja ketika kita berdampak, uang mengikuti. Itu salah satu prinsip saya sih. Memang The Nongki ini kita bikin itu memang sifatnya harus edukatif dan inspiratif. Nah, jadi banyak orang yang harus tingkat berpikirnya naik kelas. Gitu ya. Dan yang kedua, jangan mindsetnya uang dulu, jadi jangka panjang. Nah, saya yakin jangka panjang semoga bermanfaat buat orang banyak seperti itu. Terus konsisten dalam arti ya upload yang sesuai dengan kaidahnya tadi, manfaat, berdampak, edukasi seperti itu, Mas. Jadi organik aja. Saya yakin insya Allah ketika ketulusan itu ada, seriusan itu ada, konsisten, komitmen itu ada, insya Allah dampak. Ketika dampak, uang mengikuti, insya Allah lebih besar lagi Nongki. Itu aja yang dan Nongki sih memang berkomitmen sih bantu semua orang di Sidoarjo dan sekitarnya supaya lebih maju lagi. Kita mungkin bisa nyambung di situnya. Iya, secara mental saya setuju, mindset saya setuju, sama attitude saya setuju sih kata Mas ini. Sebenarnya kita sejalan. Caranya cuma beda. Gitu aja ya. Oke, Mas, baik lagi nih Mas. Anak zaman sekarang, generasi Gen Z lah ya, kita bicara Gen Z. Orang tuanya punya usaha. Sudah jalan ya. Besar. Sudah besar. Tapi anak Gen Z kan kadang males. Itu. Nggak mau belajar untuk meneruskan usaha orang tuanya. Tapi orang tua kan harus berpikir, wah ini kalau cukup sampai orang tua kan ya sayang gitu loh. Dari
persistensi orang tuanya sekian puluh tahun gitu Iya. kan. Nah, itu ada nggak Mas metode-metode khusus yang Mas Hendrik ajarkan untuk ke pewarisnya tadi ini Mas? Enggak, kalau masalah itu kan mungkin pribadi ya, saya nggak ngomong ngajarkan, cuma kalau sharing saya bilangnya seperti ini. Saya tanya dulu anaknya apa namanya, bapak harus dekat sama anaknya dulu, secara apa personal pribadi atau secara apa sebagai bapak dan anak bahkan sebagai teman, nah, seperti itu. Terus tanya apa kesukaan anaknya, nah, gitu kita dukung, bukan maksa harus kamu harus ini, nggak bisa anak Gen Z dipaksa, benar nggak Mas? Betul. Nah, kita apa? Kita dengerin dulu Gen Z-nya apa sih, pengennya apa. Nah, ternyata anakku suka di konten, di kreativitas. Ya udah, kamu di situ. Disinergikan. Nah, sinergikan seperti itu. Itu kena biaya kalau cuma gitu, konsultasi gitu kena biaya nggak? Gratis itu. Wah, Sobat Nongki bisa nih hubungin level up tuh soal begitu-gitu. Untuk para orang tua yang mau menurunkan bisnisnya ke anaknya juga bisa konsultasi ya Mas ya? Bisa. Dan jangan khawatir, gratis. Betul. Iya. Kalau konsultasi gratis. Selain ini nanti ya, ketika sudah tahu anaknya seperti itu, anaknya ya selayaknya profesional, ya memang bekerja, jangan sebagai anak, bisnis ya bisnis. Seperti itu. Terus saran saya lagi, ketika sudah gabung dan dia sudah mencintai bisnis, sekolahkan di bidang lain. Nah, kamu loh, coba kamu belajar di sisi belajar manajemen, di sisi belajar finansial, di sisi belajar misalnya tentang branding yang lebih kuat lagi, ya seperti itu. Jadi pelan-pelan. Kalau Gen Z nggak bisa dipaksa. Gen Z itu kita dengerin, kita dukung ya. Ketika sudah jalan, nah kita arahkan pelan-pelan untuk sesuai dengan apa namanya nanti bisa jaga perusahaan bapaknya seperti itu. Masuk akal. Nggak bisa langsung kamu nanti ini, kamu tak tahuan ini, wah bisa lari dia. Iya, benar. Wah mantap banget sih Mas Hendrik kalau gini caranya. Maksudnya tidak monoton, mengikuti jalan kondisi kita psikologisnya support, anak juga. Betul. Ataupun bahkan mereka, Pak, aku pingin bisnis sendiri, ya kita dukung. Bisa apa? Kamu harus mulai nol, oke, kamu harus mulai nol juga. Ketika mereka sudah bisa membuat bisnis, ya, kan pasti nanti juga mikirkan perusahaan papanya. Kalau aku nggak ada, nanti kamu yang urusin. Nah, tapi karena sudah punya jiwa sama mental bisnis, tinggal itu saja. Yang penting punya mental sama jiwa bisnis dulu ini yang jadi soul-nya disamakan dulu sama soul bapaknya dengan cara yang berbeda-beda. Bisa nanti langsung masuk atau bisa nanti dia ingin buka usaha sendiri, kita support. Ketika misalkan bapaknya atau orang tuanya itu bersikeras ini harus dilanjutkan. Terus anaknya mencoba. Maksudnya bapaknya kan nggak mungkin langsung lepas gitu kan. Pasti kan akan dilepas secara perlahan. Tiba-tiba di tengah-tengah mengalami kegagalan atau penurunan. Mas Hendrik masih mentoring nggak itu? Ya tergantung mereka, kalau tanya ya kita arahkan. Kalau kita nggak tanya ya mungkin Pak kenapa saya tanya seperti itu. Tapi kebanyakan apa namanya ketika mereka jatuh pun ya kita juga ada apa namanya silaturahmi atau sharing-sharing atau kumpul. Biasanya kan ikut komunitas. Artinya Mas Hendrik tetap melakukan silaturahmi tadi untuk sambil memonitoring gitu ya. WA kan lihat story-nya kadang. Ya. Konsisten Mas lakukan itu ke semua klien? Insya Allah konsisten. Karena tujuan tadi awalnya membantu orang. Iya betul. Kadang kita tanya, tapi juga kita nggak boleh selalu sering kepo. Maksudnya ketika ada kan, tak tanya kok nggak pernah update misalkan, tak tanya kabarnya, kita ngobrol dulu. Saya pinginnya dia yang cerita sendiri seperti itu. Oke. Dari yang Mas Hendrik lakukan untuk branding, ada yang viral Mas? Yang sebenarnya viral apa? Viral. Maksudnya kan Mas Hendrik sudah ngelakuin branding produknya, lalu kan sekaligus sama apa ya digital marketingnya. Ada nggak Mas? Produk sendiri atau? Yang diproduksi kliennya tadi itu? Klien, sampean mungkin pernah dengar ini gembong gembul. Roti gembong gembul. Belum pernah. Itu yang gimana? Di Magelang sampai dia punya 300 outlet. Maksudnya kontennya sampai viral? Viral enggak, tapi lebih kayak tak bilang lagi, saya lebih seneng yang organik dan konsisten jangka panjang. Itu yang kaidahnya market seperti itu. Salah satunya juga sama pernah dengar bumbu halawa. Bumbu halawa. Tahu ya? Nah itu kita yang ngurusi kontennya. Mungkin meskipun nggak viral, tapi dia kuat di positioning, damai kuat di karakter. Ini yang
saya lebih menekankan di situ daripada viralnya. Contoh kalau viral kan ada dulu pisang-pisangan viral, sekarang buyar. Ini enggak? Terus ada lagi viral-viral apa lagi buyar, ya kan? Nah, sebuah akhirat atau apapun viral-viral buyar. Saya nggak suka seperti itu, Mas. Saya lebih seneng kalau kamu punya bisnis atau produk, karaktermu kuatkan, pondasimu kuatkan. Nggak usah viral, yang penting konsisten jangka panjang. Nah, viral itu nanti dengan sendirinya, kalau memang produkmu bagus, itu akan viral dengan sendirinya. Ini yang poin yang saya tekankan ke teman-teman. Jadi pendekatannya sedikit berbeda ya. Kalau orang biasanya kan ngomongnya viral duluan. Ya terserah kan, mungkin caranya kan berbeda. Saya nggak menyalahkan viral, tapi saya lebih suka yang pilihan yang ini. Tadi, betul. Wah, ini berarti kalau orang politik ngomongnya substansi. Betul. Soulnya di situ. Ya viral langsung hilang, ada kasus kan percuma. Ya ada juga viral. sih ya. Bener juga ya, beberapa yang outlet yang kayak viral-viral itu nggak lama sih ya. Betul. Kenapa saya seneng di Goki ini organik? Saya bilang ke tim atau Mas Adit atau teman-teman, organik aja. Kalau memang produknya bagus, saya yakin akan besar. Kalau produknya jelek, ya kan nggak bertahan jangka panjang seperti itu. Kalau produknya bagus, timnya bagus, saya yakin akan jangka panjang seperti itu. Harus viral, organik. Masuk akal sih. Seperti itu. Saya pernah satu kali nyobain makanan yang viral itu. Antrinya sampai dikasih nomor sampai 70 berapa, 100 berapa gitu ya. Nggak lama buyar sih memang. Nah, itu Mas, saya nggak pelayanannya. Nggak mau balik lagi ke pondasi tadi saya bilang. Produk, pelayanan, ya kan, branding, ya. Terus tempatnya bagus, branding kemasannya bagus ya. Itu yang saya kuatkan di situ sih. Nah, ini kebanyakan yang pengen viral langsung, ini UKM yang seneng instan. Nah, ini salah satu ciri orang yang nggak bisa sukses ke depannya. Yakin gitu Mas? Yakin saya. Paten itu. Ketika semua seneng cepat, ketika semua seneng instan, ya pasti nggak akan lama. Itu sudah sunatullah hukum alam. Kalau kita organik baik ya, dalam arti kita membangunnya step by step, insya Allah justru lebih kuat. Ini menarik sih. Menurut saya Mas Hendrik ini masih karakternya konvensional di tengah badai teknologi viral. Iya, tapi tetap di pondasi awal tadi ya. Oke, kalau yang orang tua tadi masih apa ya Mas? Saya masih bertanya-tanya. Kalau nanti anaknya ini nggak mau ngajak orang tua ya berarti gimana? Orang tuanya apa? Sikap orang tua Mas Hendrik ini ditanya, aduh Mas Hendrik ini anak saya kok kayaknya nggak mau meneruskan usaha saya itu. Mas Hendrik apa yang dikasih saran ke klien? Ke orang tuanya ya kalau mau anaknya nggak mau ya cari orang atau manajer atau CEO CEO baru bukan dari keluarga. Tapi kalau bisnis besar Mas, kebanyakan anaknya juga pasti ikut karena memang sudah tahu hasilnya. Betul. Tapi kalau UMKM ya sih. UMKM itu range-nya kan kalau nggak salah sampai omset 500 juta toh? Iya. UMKM itu. Kalau kita bicara UMK itu sampai berapa miliar ya dia? 1 sampai 2 miliaran. Sampai 2 miliar gitu ya? Oke, itu omset. Dan Mas Hendrik juga sudah menangin semuanya sih dari yang tadi fashion sama makanan di Palembang tadi ya. Wow. Jadi ya itu tadi untuk pesan ke orang tua ya. Memang salah satu keberhasilan menurut saya itu nggak harus di bisnis, tapi didik anak itu juga termasuk penting, itu keberhasilan yang luar biasa juga itu loh. Karena Mas Hendrik tadi itu prinsipnya. Ya kalau kita pintar bisnis tapi nggak pintar didik anak menurut saya percuma gitu loh. Ya, makanya mindset itu tadi. Makanya kalau kita kalau kita bisa milih, kita ya sukses di bisnis sama sukses didik anak, dan kita sukses menjadi contoh anak sehingga anak ini bangga punya bapak atau punya ayah seperti kita. Ini yang menurut saya sukses terbesar daripada bisnis tadi. Oke Mas, paham saya sekarang Mas. Ya. Oke Mas, saat ini kalau ada uang pensiun, mendingan investasi di sektor finansial atau bikin usaha? Kalau saya orang usaha ya di usaha. Kalau orang finansial mungkin di finansial. Kalau saya orang usaha, saya lebih ngarahkan ke usaha saya karena sudah tahu ilmunya. Seperti itu. Oke. Nah, dan juga mungkin disisihkan untuk investasi yang finansial.
Tapi kalau saya lebih menyarankan yang usaha. Real aset dulu, real Ya, bisnis. Betul. Karena Oke. saya UKM juga. Iya, karena basicnya memang di Basic. situ backgroundnya. Betul. Tapi Mas Hendrik juga pernah nyarankan untuk kliennya sedikit menyisihkan untuk diinvestasikan Iya, di saya selalu aset. menyarankan. Tapi yang saya tahu Mas ya, yang saya tahu kan di emas cukim itu aja. Kalau Mas masalah Cukim itu apa sih? emas yang logam, terus ada emas batangan yang potongan itu emas cukim. Oh. Yang nggak ada stempelnya itu loh Mas. Iya, di toko emas yang Nah, itu lama-lama. saya bisanya potong-potong. nyaranin itu kenapa saya sudah praktek itu soalnya. Emang masih menguntungkan Mas? Ya masih kan nggak kena apa namanya uang apa Mas itu namanya administrasi ya. Kalau di emas batangan kan kena. Kalau Tapi di- menariknya Mas Hendrik tahu nggak kalau emas sekarang itu lagi turun trennya? tahu tapi ya pasti naik lagi nanti. Why? Keyakinannya kenapa? Apa? Keyakinannya kenapa? Kalau saya kan kalau di Islam ya kan dinar emas ya. Ya itu yang saya pegang. Oke, Itu sih. ini menarik. Kalau di apa namanya? Kalau di finansial kan saya belum tahu ilmunya. Iya. Saya kalau mau ke sana harus belajar dulu. Yang Betul. saya tahu di emas ya udah itu yang Keyakinannya saya di sana. Betul. Oke. Sobat Nongki, ini menarik ya. Kita hari ini banyak banget dapat daging dari Mas Hendrik dan kita banyak banget kasih ke Sobat Nongki banyak sisi dari real bisnis, bagaimana membangun mental, mindset dan attitude untuk bagaimana para orang tua yang sudah senior, Gen Z dan sebagainya harus melakukan apa dulu sih supaya usahanya itu bisa sukses. Gitu ya Mas ya. Nah, tadi kita sempat singgung soal yang namanya Mas Cuki, apa? Mas Cukim. Mas Cukim. Nah, Atau lataan ya. lantakan. Oke, bahasa kerennya Mas Cukim. Sobat Nongki, ini kasih masukan dong di komen di video ini atau teman-teman bisa inilah. The Nongki ini bahas soal ekonomi bisnis nggak? Soal yang paper aset, termasuk emas, termasuk US dollar. Saya sih pengen juga ngasih inspirasi Ya, edukatif ke seperti Sobat Nongki lainnya selain yang kita lakukan di real bisnis ataupun apapun hal yang nyata. The Nongki pengen Sobat Nongki punya wawasan tambahan soal finansial. Coba teman-teman Sobat Nongki komen di video ini. Kalau iya, kita akan gas. Oke, Mas Hendrik, terima kasih banyak waktunya. sama-sama. Sudah bertandang ke studio The Podcast The Nongki gitu ya. Sudah ngasih inspirasi, sudah ngasih edukasi banyak juga. Jangan lupa Mas, kita punya kebiasaan kata-kata hari ini. Iya. Ya, tolong kasih kata-kata hari ini untuk Sobat Nongki inspiratif Iya. ya supaya Sobat Nongki juga akhirnya membangun mentalnya lebih tinggi. Iya. Silakan Mas Hendrik. Ya mungkin ini ya. Hidup sekali, jadilah bermanfaat berkali-kali. Itu aja. Jadi intinya jadilah berdampak. Itu aja sih. Dalam guys. Oke, Mas Hendrik, terima kasih banyak. Iya. Sampai ketemu Sama-sama. lagi di sesi berikutnya ya Mas. Siap. Oke, Sobat Nongki, sampai ketemu lagi. See you in our next video. Bye-bye. Thank you.